Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12 NIM 2281130574. Tujuan saya membuat video ini yaitu terkait mata kuliah micro teaching, yang mana video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas mata kuliah tersebut. Adapun di sini saya akan membahas terkait eh, keterampilan variasi stimulus. Baik, untuk itu kita langsung ke pembahasan. Keterampilan variasi stimulus adalah kemampuan guru untuk mengubah metode dan pendekatan dalam proses pembelajaran guna menjaga perhatian dan minat siswa. Keterampilan variasi stimulus merujuk pada tindakan guru dan dalam mengubah gaya mengajar, media dan interaksi untuk menghindari kebosanan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kelas yang dinamis, menarik, sehingga siswa tetap terlibat dan antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, tujuan melakukan variasi stimulus yaitu dua. Yang pertama, menciptakan suasana atau atmosfer pembelajaran yang menarik perhatian dan tidak membosankan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan antusias, ketekunan, dan partisipasi yang aktif bagi siswa. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip melakukan variasi stimulus. Ada 3. Yang pertama, relevan dengan tujuan dan kemampuan anak. Yang mana seperti tadi pembahasan tujuan, yaitu harus selaras dengan tujuan. Kemudian yang kedua, variasi lancar dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, terencana dan fleksibel. Nah, prinsip melakukan variasi stimulus ini harus terencana dan fleksibel, sehingga sesuai dengan tujuan variasi stimulus. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis variasi stimulus. Ada 3. Yang pertama, proses pembelajaran. Yang kedua, media bahan dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pola interaksi. Kemudian selanjutnya itu proses pembelajaran, yang mana penggunaan variasi suara, 1. Pemusatan perhatian, kemudian kesenyapan, kemudian melakukan kontak pandang atau kontak interaksi dengan siswa. Kemudian gerakan badan dan mimik, yaitu ekspresi wajah ketika saat proses pembelajaran itu harus ada. Kemudian terakhir yaitu pergantian posisi guru dalam kelas. Selanjutnya yaitu media dan bahan pembelajaran. Yang pertama, media yang dapat dilihat yaitu visual. Jelas, karena apa? Karena ini merupakan bentuk dari proses pengajaran agar siswa itu tidak merasa bosan ketika saat proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu media yang dapat didengar. Nah, misalkan kita memakai infocus dengan sound system, itu harus ada agar apa? Agar si siswa itu bisa bisa lebih tepat, lebih merasa tidak bosan ketika saat belajar. Jadi siswa itu merasa nyaman ketika ada media audio visual dan yang mana yang dapat didengar. Kemudian yang terakhir yaitu media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Selanjutnya yaitu pola interaksi, yang mana guru dengan siswa. Ini harus terlibat, yang mana guru dan siswa harus interaksi secara langsung agar siswa itu aktif, sehingga siswa dapat memaksimalkan ketika saat proses pembelajaran. Kemudian siswa dengan siswa ini juga perlu aktif agar interaksi siswa dan siswa itu berjalan. Kemudian siswa menjadi aktif ketika saat proses belajar, kemudian siswa itu
tidak ada yang ada yang diam. Jadi siswa semuanya kelihatan aktif. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Keterampilan variasi stimulus adalah teknik yang digunakan guru untuk menjaga minat dan perhatian siswa selama proses pembelajaran. Dengan menerapkan variasi dalam gaya mengajar, media dan interaksi guru dapat mengurangi kebosanan saat proses belajar dengan siswa. Kemudian meningkatkan partisipasi serta memotivasi mereka untuk belajar agar lebih aktif dan lebih interaktif. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa keterampilan ini berkontribusi pada peningkatan prestasi. Kegiatan ini tentu dapat mendorong siswa yang mana lebih meningkatkan prestasi. Belajar siswa dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Variasi stimulus juga penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif dan yang lebih tepatnya tidak membosankan. Secara keseluruhan, keterampilan variasi stimulus sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan menerapkan variasi dalam pengajaran, guru tidak hanya meningkatkan minat siswa, tetapi juga mendukung perkembangan akademis siswa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan ini harus menjadi fokus utama bagi para pendidik untuk mencapai hasil belajar yang optimal yang diinginkan. Dengan begitu, dapat mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan maupun pemaparan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.